Menanti palu keadilan hakim yang akan digelar pada pekan depan, bagaimana memastikan vonis memenuhi asas keadilan keluarga Yosua, para terdakwa maupun masyarakat. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo. Selamat pagi, Bang Jamin, Pak Hasto. Selamat pagi, Mbak Nela. Iya, saya ingin ke Bang Jamin terlebih dahulu. Bang Jamin, beberapa hari lagi nih jelang vonis akan dibacakan untuk kelima terdakwa. Prediksi Anda, apakah sesuai dengan tuntutan jaksa, lebih ringan atau lebih berat? Ya, kalau saya melihat yang saya ikutin dari awal kasus ini dan persidangan-persidangan berdasarkan fakta-fakta yang saya analisis dan amati, maka saya kalau didudukkan menjadi seorang majelis hakim, perhitungan saya adalah pertama, berdasarkan fakta-fakta persidangan, ada dua pelaku utama di sini, yaitu Bapak Ferdi Sambo dan Ibu PC, di mana perbuatan itu berasal dari suatu kejadian di Magelang yang informasi disampaikan oleh Ibu VC merupakan adanya suatu informasi menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi inisiatif itu muncul melakukan suatu perbuatan oleh Ferdi Sambo di Saguling bersama-sama dengan istrinya yang mempunyai niat jahat untuk melakukan pembunuhan. Itulah titik awal mula sebab suatu perbuatan dan akibat kematian tersebut. Itu yang pertama. Sehingga menurut analisis saya dari faktor tersebut dan dari faktor penetapan sidang, yang pertama sekali divonis adalah kedua orang tersebut ya di tanggal 13 hari Senin depan, maka saya berkesimpulan maka hukuman Ibu PC akan dinaikkan sesuai dengan tidak sesuai dengan tuntutan jaksa, bisa lebih dari tuntutan jaksa di atas 8 tahun. Sedangkan Ferdi Sambo, kalau hakim mempertimbangkan terkait dengan alasan yang meringankan, yang tidak dimasukkan jaksa penuntut umum dalam tuntutannya, kemungkinan Ferdi Sambo bisa ke angka ya 20 tahun ya, kalau dipertimbangkan prestasi-prestasi yang disampaikannya dalam persidangan pembelaan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Ricky Lijal dan Kuat Maruf, maka karena ini masih dalam satu gerbong yang diputuskan pada hari berikutnya yaitu hari Selasa, kemungkinan ini akan lebih rendah ya dibandingkan dengan tuntutan jaksa 8 tahun, bisa saja masuk dalam klasifikasi perbuatannya hukumannya di bawah dari 8 tahun ya, bisa 5 atau 4 tahun karena orang-orang ini merupakan orang yang sulit untuk bisa menghindar dari perintah Ferdi Sambo walaupun mereka ada bersama-sama di TKP tempat kejadian. Yang berikutnya adalah Baradae. Baradae dalam ketentuan pasal 10A LPSK, nanti Pak Hasto akan jelaskan terkait dengan itu, dia adalah orang yang harusnya mendapatkan hukuman yang terendah dari semua terdakwa. Sehingga ada perbedaan yang signifikan dari tuntutan jaksa 12 tahun dengan putusan hakim yang menurut saya akan di bawah dari putusan terhadap Ricky Rijal maupun Kuat Maruf ya. Bisa jadi putusannya di bawah 4 tahun. Itu berdasarkan fakta-fakta persidangan kita sudah lihat bagaimana peran serta daripada Baradae sebagai orang yang membuka kotak Pandora kasus ini sehingga kasus ini tidak menjadi kasus dead case sehingga bisa disidangkan dan orang ini harus mendapatkan suatu penghargaan yang layak. Dan kalau nanti putusan seperti itu, maka ini menjadi suatu leading case bagi kasus-kasus berikutnya dan orang akan berani untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar yang sulit pengungkapannya sehingga diberikan suatu putusan yang lebih ringan ya kepada orang yang mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kasus. Itu terkait dengan sedikit analisa saya, Mbak Nela. Baik, tapi Bang Jamin, menurut jaksa kondisi Eliezer sebagai JC sekaligus juga pelaku material di sini, eksekutor pembunuhan Yosua ini menimbulkan dilema yuridis. Pertanyaannya, benarkah Eliezer adalah pelaku material? Konteks pelaku material adalah orang yang melakukan perbuatan iya, tapi dia bukan pelaku utama. Ya, ada perbedaan antara pelaku material dengan pelaku utama. Jadi niat awal yang timbul dalam dirinya itu
bukan didasarkan kepada yang muncul dalam diri dia, tapi yang muncul berasal dari niat yang disampaikan oleh FS dan Ibu PC tersebut. Nah, kalaupun dia melakukan itu, di sini ada beberapa keterangan yang bisa kita lihat fakta hukum. Pertama, dia menganut asas relasi kuasa, di mana dia tidak bisa menghindar dari kuasa yang cukup tinggi yang harus dihadapi. Yang kedua, sebagai seorang barada brimob yang semi militer, ya paramiliter, dia hanya bertugas melaksanakan perintah kalau tembak tembak. Jadi dia tidak punya kapasitas untuk menganalisis apakah perintah itu benar, apakah perintah itu bisa ditolak atau tidak. Karena dia semi paramiliter yang baradae yang memang tugasnya hanya untuk menembak dan mematikan orang, bukan untuk menganalisis apakah perintah itu benar atau salah. Nah, jadi itu yang merupakan dasar perhitungan yang menurut saya bagi hakim, walaupun dia pelaku tindak material, selain dia itu mempunyai alasan terkait dengan penembakan yang cukup signifikan, sufficient artinya apa? Merupakan yang cukup ya untuk bisa dinilai dan masuk akal manusia ya terkait dengan alasan-alasan dia melakukan itu, maka kemungkinan besarnya akibat dari perbuatan yang dilakukan bisa dimaklumi dan terlebih dengan JC-nya, sehingga menurut saya dia bukan merupakan orang yang pantas dihukum lebih berat sebagai bentuk pelaku utama. Begitu, Mbak. Baik. Baik, dari penjelasan Bang Jamin ini saya juga ingin meminta tanggapan dari Pak Hasto. Bagaimana Anda melihat replik jaksa untuk Eliezer ini, di mana jaksa menyebut bahwa JC akan mendapatkan hukuman yang paling ringan sebetulnya dari terdakwa lain, namun juga disebut sebagai pelaku material, Pak Hasto. Iya, Eliezer ini dianggap sebagai pelaku material, bahkan disebut juga pelaku utama. Ini kan agak membingungkan ya, karena itu baru muncul itu ketika tuntutan sudah dibacakan. Sebelumnya kan kita melihat perlakuan jaksa maupun hakim itu sepenuhnya kita percaya bahwa mereka memperlakukan Eliezer ini sebagai seorang justice collaborator. Pemisahan perkara, berkas perkara, pemisahan penahanan, cara mereka bertanya, menggali pertanyaan, dan lain-lain. Bahkan kami difasilitasi tempat transit yang baik ya untuk Eliezer sebelum disidangkan. Ini kita terima kasih lah, artinya ada perlakuan yang memang khusus kepada Eliezer ini. Nah, kalau kita melihat tindakan Eliezer melakukan penembakan, kita coba gali ya, apakah betul mens rea-nya itu ingin membunuh Yosua? Saya kira tidak. Mens rea yang paling utama ada di Eliezer ini mengikuti perintah atasannya. Jadi bukan soal pembunuhan itu kalau dari pertimbangan kami. Oleh karena itu kami pada waktu itu kemudian ya yakin bahwa Eliezer ini adalah pantas diberikan status sebagai justice collaborator. Apalagi dia berjanji untuk mengungkap perkara ini. Dan akhirnya kan memang dialah yang mengungkap peristiwa ini sampai tuntas. Karena apa? Karena peristiwa ini kan udah kehilangan barang bukti semua. Bahkan berdampak pada obstruction of justice yang melibatkan banyak petinggi kepolisian. Ini yang mestinya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Kasus pembunuhan iya, tetapi bahwa untuk menutupi kasus pembunuhan ini dilakukan juga obstruction of justice yang luar biasa. Ya. Dan itu kan terungkapnya sebenarnya karena Eliezer. Baik. Nah, pertimbangan untuk memberikan keringanan hukuman kepada Eliezer ini yang paling signifikan karena peran Eliezer yang mengungkap peristiwa ini secara jelas. Ya, tapi ini juga akan menjadi pertaruhan apakah status justice kolaborator yang diberikan oleh LPSK ini akan mempengaruhi pada putusan hakim, Pak Hasto? Ya, kita harap begitu, apalagi ini kan terima kasih nih rupanya mendapat dukungan dari publik ya. Publik ini bukan orang awam saja, tetapi juga para ahli hukum. Bahkan para profesor dari berbagai latar belakang juga memberikan dukungan. Itu makin membuat kami yakin bahwa keputusan kami untuk memberikan justice kolaborator kepada Eliezer ini sudah on the track.
Baik, sudah on the track. Kita kembali lagi kepada Bang Jamin. Tadi Anda katakan kemungkinan akan bisa lebih ringan ya dari tuntutan jaksa. Ada beberapa terdakwa yakni RR, KM, bisa juga Eliezer gitu Bang Jamin. Nah, kalau Bang Jamin di sini melihat apakah memang berarti pembelaan atau juga kemudian duplik yang dibacakan oleh terdakwa ini memang bisa mempengaruhi dari putusan hakim sebelumnya? Ya, sebenarnya hakim sudah punya kesimpulan sendiri ya pada saat pengajuan pledoi dari penasihat hukum, ya. Walaupun memang ada penegasan dalam replik maupun duplik masing-masing pihak ya. Dan hakim punya pandangan terkait dengan apa yang harus diputuskan. Tetapi jangan lupa hakim ya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 5 wajib memperhatikan hukum ataupun keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ya, keadilan hidup dalam masyarakat, nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk apa? Diwujudkan dalam bentuk aspirasi masyarakat. Nah, kemarin kan ada pandangan-pandangan ya amicus curiae yang disampaikan ya. Amicus curiae itu merupakan pandangan yang memang dalam hukum Indonesia dalam sisi filosofi tetapi beberapa praktek yang sudah diterapkan dalam konteks di Indonesia pernah disampaikan dan menjadi bahan pertimbangan. Itulah yang disebut sebagai bagian dari rasa keadilan masyarakat tersebut. Okay. Jadi hakim juga bisa menilai itu sebagai bentuk mempertimbangkan salah satunya buat Baradae bahwasanya dia harus diperlakukan sesuai dengan perannya yang paling ringan dan masyarakat menginginkan hal itu. Ya, dan itu bukan menyalahi aturan hukum, nggak ada, memang karena hukum sudah mengatur demikian. Karena belum diberikan saja, sehingga masyarakat respon supaya mengingatkan kembali hakim melihat rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Begitu. Oke, baik. Nanti juga kita akan bertanya lagi kepada Pak Hasto mengenai pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Apakah sejauh ini sudah mengakomodasi saksi pelaku yang bekerja sama, yang juga adalah pelaku material? Nanti kita akan berbincang kembali, Pak Hasto dan juga Bang Jamin. Ditahan dulu pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan kembali berbincang bersama dua narasumber kami, ada Jamin Ginting dan juga Hasto Atmojo. Saya ingin ke Bang Jamin untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer terkait statusnya sebagai justice kolaborator yang seharusnya memang vonisnya ini lebih ringan dari tuntutan yang dibacakan oleh jaksa. Nah, Anda melihatnya seperti apa? Tanggapannya silakan Bang Jamin. Ya, Mbak Naila begini. Jadi GC ini sebenarnya sangat dibutuhkan dalam rangka membantu tugas aparat penegak hukum. Karena untuk kasus-kasus yang sulit pembuktiannya dan bukti-buktinya minim, maka penegak hukum akan mengalami banyak permasalahan untuk mengungkapkan kasus-kasus tersebut. Hanya orang yang ada di dalam saja yang paham dan mempunyai bukti yang cukup untuk menentukan atau untuk menyampaikan pelaku utamanya ya terhadap kejadian tersebut dan jaringannya begitu. Dan jaringan, contohnya dalam kasus narkotika atau kasus tipikor ya, dan kasus-kasus yang sulit pembuktian lainnya ya terkait terorganisir. Nah, maka kedepannya dengan orang-orang yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana, mereka bisa mengungkapkan, maka banyaklah nanti ya kejadian-kejadian tindak pidana yang sulit pembuktiannya dapat terungkap. Jadi ini sangat membantu para APH, aparat penyidik hukum baik jaksa maupun penyidik untuk diberikan kekhususan tadi. Nah, kalau nanti hukumannya lebih berat daripada otak pengarahnya tadi, contohnya Putri, orang akan khawatir untuk bisa mau menjadi justice collaborator. Itu kan sangat berbahaya bagi tatanan sosial hukum kita nantinya. Nah, maka dengan adanya putusan nanti yang lebih rendah sesuai dengan aturan hukum yang ada di LPSK, saya kira maka lebih gampang nanti suatu kasus apapun itu untuk terungkap. Asalkan ada jaminan untuk hukuman yang lebih rendah dan jaminan keselamatan bagi seorang justice collaborator. Itulah yang kita harapkan. Jadi ini history maker, leading case yang perlu untuk dijadikan dasar
untuk kasus-kasus yang berikutnya begitu, Mbak Neni. Baik, saya juga ingin meminta tanggapan dari Pak Hasto tadi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Richard Eliezer dan juga Bang Jamin bahwa jika hukuman atau vonis yang diberikan kepada Richard Eliezer lebih tinggi dari Putri Chandrawati maka orang akan khawatir nih selanjutnya untuk menjadi JC dan ini tentunya akan juga berdampak akan berbahaya bagi tatanan hukum, Pak Hasto. Sudah tentu, Mbak. Jadi begini, lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, didirikannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan kemudian munculnya subjek baru yang bisa dilindungi oleh LPSK, yakni Justice Collaborator. Ini adalah paradigma baru di dalam sistem peradilan pidana kita. Oleh karena itu, ketika saya mendengar istilah dilema hukum, sebenarnya ini istilah yang menggambarkan konservatisme sikap seseorang. Ada dilema hukum, tapi kemudian memilih untuk memakai ukuran-ukuran lama, gitu. Padahal di dalam sistem peradilan pidana ini sudah terjadi perkembangan yang sangat progresif. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan pengadilan itu diharapkan juga menyesuaikan dengan progresivitas yang terjadi ini. Jadi kalau ada istilah dilema hukum ya itu karena kemudian orang kok lebih cenderung memilih untuk menjadi konservatif ketimbang menjadi progresif. Padahal menjadi progresif itu sudah lebih berkesesuaian dengan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Gitu. Baik, tapi Pak Hasto, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, apakah sejauh ini sudah bisa mengakomodasi saksi pelaku yang bekerja sama, yang juga sebagai pelaku material? Sebenarnya sudah cukup, karena di situ diatur secara lebih rinci ya. Tetapi lagi-lagi kalau merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung, itu kan itu berlakunya internal di pengadilan ya, petunjuk-petunjuk untuk para hakim. Yang kedua, surat edaran Mahkamah Agung itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 31 2014 dan di dalam undang-undang yang terakhir ini sudah diatur secara lebih rinci tentang Justice Collaborator. Jadi mestinya ya aparat penegak hukum dan pemerhati hukum itu berpikirnya harus sudah lebih progresif sekarang ini. Baik, kita kembali ke Bang Jamin. Bang Jamin, sebelum membacakan vonis terhadap Eliezer, apakah nantinya hakim akan menyampaikan putusannya juga soal status Justice Collaborator Eliezer? Ya, jadi dalam konteks ini memang tidak ada aturan harus bikin penetapan khusus ya terkait dengan itu. Tapi pada umumnya kalau seseorang yang mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan kedudukannya, maka dalam putusan itu harus menetapkan kalau seorang Eliezer itu merupakan justice kolaborator ya dalam suatu penetapan begitu. Walaupun memang secara formil tidak diharuskan ada suatu penetapan ya, karena memang aturan itu tidak ada diatur. Tapi karena sudah LPSK sendiri sudah menetapkan sebagai GC, tinggal untuk memperkuat saja bahwasanya Richard Eliezer ini adalah GC dan diakui oleh pengadilan dan diberikan hak-hak sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang begitu. Nah, itulah yang menjadi bahan pertimbangan di dalam pertimbangan majelis dan lalu menetapkan dalam pertimbangan hukumnya kalau Eliezer ini adalah sebagai justice collaborator ya sesuai dengan peraturan perlindungan justice collaborator yang diatur dalam undang-undang LPSK. Jadi dalam pertimbangan hukum yang ditetapkan atau bisa juga terpisah. Nanti tergantung pada hakimnya. Tapi menurut saya tidak perlu ada penetapan tersendiri karena kalau penetapan tersendiri seakan-akan ada pertimbangan yang cukup khusus untuk mempertimbangkan itu gitu. Tapi kalau dalam pertimbangan majelis dicantumkan menetapkan saya kira sudah cukup. Baik, segala kemungkinan akan bisa terjadi pada vonis hakim nantinya. Apakah vonis yang ditetapkan hakim bagi 5 terdakwa nantinya lebih ringan atau lebih berat? Kita akan nantikan bersama vonis hakim pada 5 terdakwa yang akan ditetapkan pada pekan depan, tepatnya 13 hingga 15 Februari 2023. Terima kasih waktunya Bang Jamin Ginting dan Pak Hasto Atmojo di kesempatan Selamat Pagi Indonesia. Sama-sama.